Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Reptil Syndicate ya. Setelah sekian lama saya nggak bikin video, kini saya mau buat video lagi. Tapi memang untuk saat ini aku nggak mau video yang di luar dulu di kandang atau perawatan iguana, karena saat ini saya mau ngajak kalian untuk berdiskusi tentang harga iguana yang sekarang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, terutama iguana albino ya, karena harganya sekarang lagi drop. Ya maksudnya sedang turun. Jadi banyak yang tanya kok bisa kayak gini. Maksudnya kan sebagai pemula yang baru memulai di iguana, yang mungkin tahun lalu baru belanja iguana albino, atau mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu belanja albino, harganya masih sekitar 4 juta atau sampai 7 juta ya. Sekarang sudah drop, bahkan kemarin ada yang jual di harga 1,8, mungkin sekitar segitulah, 1,8 sampai 2 juta. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagaimana nanti perkembangan di bisnis ternak iguana ya, bagi kalian yang berminat untuk ternak iguana. Jadi saya akan bahas sedikit aja kenapa terjadi seperti ini. Oke, jadi harga iguana albino 2020 kan sedang rusak. Menurut saya ini adalah efek karena penyesuaian harga mungkin ya. Jadi adanya mob-mob baru yang datang seperti hypo, jenis-jenis iguana dari Thailand yang albino T+ dan sebagainya. Lalu ada iguana snow atau red snow, maksud saya snow dan red snow yang baru saja keluar dengan harga yang masih tinggi. Mereka sedang menuju ke harga rasionalnya ya, karena kan nggak mungkin harga iguana baby 100 juta akan bertahan selamanya 100 juta terus, karena kan jumlahnya bertambah. Jadi kan mereka juga turun dari yang atas, iguana momo baru turun, sehingga menyebabkan yang di bawah juga ikut turun seiring bertambahnya jumlah ya. Nah, alasan pertama mungkin karena hukum ekonomi ya, pasti ya, karena peminat iguana ini kan ya memang ada, tapi kan nggak sebanyak iguana yang ditetaskan kan. Sedangkan para pecinta iguana dan penghobi iguana itu semakin bertambah banyak, dan mereka juga ingin belajar breeding gitu loh. Entah tujuannya untuk hobi, sekedar sayang kepada iguana, atau mungkin memang tujuannya untuk bisnis, ya nggak masalah, saya nggak menyalahkan itu. Tapi memang karena banyaknya produk, iguana semakin banyak jumlahnya, sementara perkembangan jumlah pecinta iguana juga nggak mungkin mengikuti jumlahnya gitu loh. Jadi bertambahnya babynya iguana yang ditetaskan itu jauh lebih tinggi peningkatannya, sehingga harga pasti turun kan. Hukum ekonominya seperti itu. Ketika ketersediaan barang naik dan permintaannya turun atau permintaannya tetap, maka harganya yang turun. Nah, yang kedua mungkin efek pandemi ya. Jadi efek pandemi karena kemampuan atau daya beli masyarakat untuk iguana juga tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya karena adanya corona ya. Akhirnya kita kan sebagai breeder menyesuaikan kan, nanti titiknya di harga berapa gitu untuk tahun ini, karena kan itu juga menyesuaikan kemampuan daya beli pembelinya juga, penghobi, konsumennya gitu. Jadi kalau menurut saya ya pandemi memang berefek terhadap harga iguana ini. Ya mungkin kalau beberapa tahun lalu penurunannya memang bisa dibilang nggak terlalu drastis ya, nggak sampai 50%. Ya pertama-tama pasti adalah mungkin harga iguana albino dulu masih sekitar 25 juta, terus turun ke 20, ke 15, ke 10, terus ke 7, ke 5. Kemarin kan masih ada 3,5 atau 4 juta lah ya akhir tahun lalu untuk baby. Nah sekarang ini kok tiba-tiba langsung ngedrop ke di bawah 2 juta gitu loh. Sebenarnya yaitu tadi terimbas dari hukum ekonomi dan pandemi juga. Nah, yang ketiga yaitu musim perang harga. Jadi musim perang harga di iguana itu memang selalu ada, apalagi di musim tetas ya. Para breeder yang jumlah tetasannya banyak pasti kan nggak bisa memelihara semuanya gitu loh untuk membesarkan
iguananya sampai menahan sampai besar dulu gitu loh. Jadi kan pengennya nggak mau repot jadi jual aja daripada mati seperti itu misalnya. Jadi kalau di iguana mungkin bulan November Desember itu bisa disebut bulan-bulannya perang harga, jadi iguana murah-murah gitu baby-babyan karena stoknya emang butuh banget. Beda lagi kalau nanti udah masuk ke Februari Maret karena berkurangnya stok, entah karena mati, entah karena ya mungkin lepas atau karena apalah, pasti ada seleksi alam. Jadi itulah tiga penyebab ya. Yang pertama mungkin ya pasti karena hukum ekonomi, bukan mungkin lagi ya, pasti hukum ekonomi berjalan. Lalu yang kedua efek pandemi corona, dan yang ketiga ya ini sedang musim perang harga. Nanti pada bulan-bulan awal tahun biasanya mulai merangkak naik lagi. Nah, gimana solusinya? Jadi kalau solusi dari saya sebagai breeder untuk kalian yang bisnis breeding iguana, kita harus mengubah mindset. Jadi kalau awalnya kita berperang untuk banyak-banyakan jumlah misalnya ya, wah iguana harganya kan segini misalnya, beli indukan harga segini, anakannya katakanlah 30-40 dijuali murah-murah gitu kan harganya. Jadi kan perang jumlah, istilahnya banyak-banyakan tetasan biar uangnya banyak gitu lah. Tapi kan itu nanti lama-lama jadi nggak worth lah, nggak sebanding dengan apa yang kita keluarkan, apa yang kita usahakan selama setahun, karena kan ini kan musim tos iguana kan setahun sekali. Jadi kalau kita dapatnya banyak tapi yang lain juga ikut banyak, jumlah pasar membludak, harganya pasti akan menyesuaikan. Jadi pasti akan makin anjlok. Nah, jadi kalau perang kualitas itu beda dengan perang kuantitas ya. Kita ubah mindsetnya ke kualitas. Contoh simpelnya kalian bisa lihat di cupang misalnya ya. Jadi cupang itu kan, kalau cupang yang biasa-biasa kan kayak cupang cupang sayur apa itulah yang dijual murah-murah kan ada 200, 2000, 3000 gitu kan pasti ada. Tapi kan ada cupang yang kualitas. Jadi kualitasnya dinilai dari kualitas, buyer itu membeli dari kualitas, ada sampai jutaan bahkan puluhan juta atau ratusan ribu lah minimal. Jadi kita harus mulai beranjak ke arah itu. Ya kita milih dari awal, dari F0 atau indukannya itu pilih dari bibit yang bagus visualnya. Dan visual bagus ini maksud saya bukan di saat kita beli indukannya kalau bisa ya, karena kalau kita udah tahu pose model indukannya kayak gini dan nggak tahu masa mudanya, ya bisa aja waktu juve itu iguana biasa gitu loh, terus tiba-tiba mutasi pada endingnya bagus. Nah permasalahannya kan gini teman-teman, iguana itu kita pasarkan ketika umurnya baby dan baby up kan, maksud saya menuju juvenile, ya sekitar ukuran baby sampai 60 cm kita harus menjualnya. Nah ya kita harus melihat indukannya dari umur itu gitu loh, jadi bibitnya kita beli dari juvenile untuk dibesarkan. Jadi kita tahu anakannya itu kan nanti mirip-mirip sama indukannya tuh. Jadi indukan ini waktu juvenile, waktu baby menjual banget, maksudnya iguana ini. Nah kita pakai indukan, kita besarkan untuk indukan, sehingga kalau kita nanti breeding, anakannya juga mirip-mirip seperti indukannya ini. Jadi masih menjual di ukuran segitu gitu loh. Karena ada iguana itu yang memang waktu baby sampai juvenile itu memang nggak ada, kayak nggak bikin orang tertarik lah, kayak iguana standar aja. Tapi kalau karena mutasi pas waktu umur dewasa jadi kelihatan bagus, kadang memang ada seperti itu. Jadi kalau menurut saya sendiri, pemilihan indukan itu utamakan waktu juvenile, waktu umurnya belum usia indukan ya. Jadi istilahnya kita bibit untuk indukan ya, bukan beli indukan jadi. Utamakan di visual, karena kan orang beli pertama kan nyari visualnya gitu loh. Caranya gimana? Kalian bisa ambil dari kontesan misalnya seperti itu. Jadi jangan cuma jantannya aja, kalau bisa jantan betina semuanya. Kita lebih effort ke itunya aja, harganya mahal nggak apa-apa, nanti kan pasti ada timbal baliknya harga baby.
kita juga naik karena kualitasnya bagus. Saya udah buktiin sendiri kalau emang dari indukan bagus, anaknya juga bagus kok. Lalu selanjutnya kita buat ciri khas farm. Ciri khas farm itu kayak gini. Mungkin teman-teman tahun lalu dengar ya, semacam iguana yang dijual dengan embel-embel junior atau series. Nah, itu ciri khas farm. Nah, itu kita bikin tetasan yang beda dengan yang lain. Kita milih, misalnya kita mau bikin super red. Super rednya harus beda dengan yang lain. Contohnya super red ini speknya dari akar spek sampai ujung spek itu warnanya full merah, nggak ada coret-coretan hitamnya, nggak ada putihnya gitu. Terus misalnya kita bikin green nggak perlu kolom ya, misalnya green tapi yang polosan. Jadi green ini minim motif. Jadi ya kayak gitulah. Jadi ada ciri khas dari tetasan kita. Kalau gitu kita bikin model line Columbia yang belangnya tebal banget sampai misalnya belang itu sampai nyentuh spike ya, belangnya gitu Kak, sampai ke atas. Atau bikin red Columbia yang modelnya sama sekali nggak ada merahnya. Ya bisa aja gitu loh, itu kan keunikan. Ada emang red Columbia yang jatuhnya ke coklat tapi malah kelihatan mahal gitu loh. Jadi barangnya ini sangat-sangat bagus malahan karena beda dengan yang lain gitu. Jadi jangan kita ikut-ikutan, dia mau bikin ini kita ikut bikin kayak gini aja, nanti kan sama juga jatuhnya, akhirnya juga perang harga ya gitulah. Jadi kita bikin, kalau bisa bikin khas lah, bikin khas tersendiri kayak gitu. Itu yang perang kualitas ya. Jadi kalau solusinya yang pertama dari saya perang kualitas, yang kedua bikin strategi pemasaran yang bagus. Strategi pemasarannya gini, kalau musim tetas kita kan main kualitas ya, bukan kuantitas. Jadi kalau para breeder-breeder yang besar, yang jumlah tetasannya banyak, itu kan biasanya perang harga. Sana murah, kita bikin murah, sana murah lagi, kita bikin murah lagi, sehingga biar laku gitu. Nah, kita sebagai breeder yang mengutamakan kualitas ya jangan ikut perang gitu loh. Kita masih bertahan dengan harga yang kita yakin itu worth untuk iguananya gitu loh. Jadi iguananya kita bisa nahan lah lebih lama. Ya mungkin kita lebih sibuk ya. Misalnya kita harus misah-misah satu persatu, seperti apa yang saya lakukan tahun lalu. Saya misah satu ekor iguana baby satu kandang, sampai ada berapa puluh kandang. Pilih yang bagus-bagus saja. Jadi gitu, kita tahan barang itu sampai harga perang itu kelar. Jadi barang-barang yang ombyoan atau apalah istilahnya, harga iguana sayur atau iguana apalah, kalian terserah bebas mau nyebut apa untuk iguana yang non quality cuma quantity kayak gitu. Kalau mereka sudah mulai berkurang perangnya, misalnya gitu, kita baru keluarkan produk. Jadi nahan agak lama nggak apa-apa, yang penting kita nggak ikut-ikutan ngancurin harga lah, karena kita kan milih jalurnya untuk ke kualitas. Yang ketiga, terakhir, kita harus bikin farm kita atau ciri khas kita itu familiar atau terkenal. Gimana caranya? Ya banyak sih caranya. Yang pertama itu pasti kontes, karena mau nggak mau orang beli itu pasti cari prestasi kan, maksudnya cari baby atau tetasan yang punya prestasi. Jadi punya sejarah prestasi. Mungkin tahun lalu tetasan ini beberapa kali menang juara, pasti tahun depan itu ngefek sih. Jadi efeknya itu bener-bener kerasa. Jadi kalau tahun lalu tetasan kita itu di sini kita kontrol ya, ke kiper ini yang dipakai kontes sama mereka, kita sendiri juga ngantesin. Nah gitu, dapat piala, kita bisa sharing, kita upload atau kita gimana gitu kan. Jadi farm kita itu familiar di telinga orang, seri kita, terus jadi orang itu ada keinginan untuk membeli, menunggu untuk tetesan selanjutnya.
sampai bahkan ada yang pesan-pesan gitu ya. Nah gitu. Jadi itu 3 solusi dari saya untuk menghadapi tahun-tahun ke depan gimana. Mumpung belum hancur-hancur banget kan ya. Jadi kita bisa perang kualitas, itu yang pasti harus. Yang kedua, strategi pemasarannya diperbagi. Dan yang ketiga, bikin farm kita terkenal atau familiar di kuping konsumen. Ya seperti itulah. Kalau kalian tanya harga iguana albino aja sudah 1,8 sampai 2 juta, terus gimana iguana lain nasibnya gitu. Ya pasti juga ikut turun teman-teman. Ya, dari tadi yang tadi saya jelaskan bahwa iguana yang mob atas datang. Maksud saya baru mob atas itu mob baru yang harganya masih mahal. Masih dulu babynya pertama masuk sekitar 40 juta, 30 juta yang untuk yang hypo. Terus untuk yang snow 100 juta pertama ditetaskan di Indonesia ya. Terus snow beberapa tahun turun sehingga datang lagi red snow. Saya ada tetasan lagi red snow dari Indonesia atau iguana jambon itu nanti akan menyesuaikan harganya karena jumlahnya juga bertambah gitu. Jadi kalau harganya sudah acceptable lah istilahnya, jadi nanti akan kita akan semua akan berpindah ke kualitas, pemilihan kualitas. Tapi perlu digarisbawahi juga ya, sebenarnya iguana albino di harga ini itu masih mahal atau murah kan tergantung perspektif masing-masing ya. Mungkin kalau sebagai seller atau breeder yang yang punya stok lah istilahnya, jual wah harga albino udah kayak gini 1,8 murah banget, gimana ke depannya. Tapi buktinya gimana di pasaran gitu kan ya. Kalau harga itu kan menurut konsumen kan juga beda ya. Kalau 1,8 itu masih laku keras, berarti harga itu masuk murah gitu loh. Tapi kalau harga 1,8 itu ternyata stoknya masih nandon di penjualnya, ya berarti harga itu masih termasuk mahal. Jadi kembali lagi menyesuaikan kondisi juga tadi. Oke, mungkin gitu aja ya. Maaf kalau kalimat saya agak bulat-bulat karena mungkin pas hampir selesai tadi teringat yang sebelumnya gitu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin saya akan bahas perawatan baby nanti ya, karena ini kan musim baby. Maaf juga kalau kemarin jarang upload video karena ya emang belum nemu mood yang bagus untuk ngedit video aja sih. Oke, thank you udah nonton sampai selesai. Maaf kalau durasinya terlalu panjang, semoga kalian mengerti, semoga kalian paham dan terinspirasi bagi para pecinta iguana, penghobi iguana atau pebisnis iguana. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.